Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kabar STR. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang Masjidil Haram atau disebut Baitul Haram atau disebut Ka'bah Baitullah. Suatu masjid yang luasnya 1 juta meter persegi. Wow. Dan masjid ini merupakan masjid yang paling besar dan paling luas di seluruh dunia. Masjid ini terdiri dari ruang sholat indoor dan outdoor yang mampu menampung lebih dari 2 juta orang dalam satu waktu. Nah, dan dengar-dengar nih, pemerintah Arab Saudi sedang melakukan pembangunan dan perluasan hingga masjid ini nantinya bisa menampung 4 juta orang. Kebayang gak sih masjid yang bisa menampung 4 juta orang itu luasnya kayak gimana? Dan itu terjadi di hari-hari biasa. Terus kebayang gak di musim haji? Di musim haji masjid ini biasanya menampung lebih dari 20 juta jamaah. Itu sih gak kebayang kayak gimana gitu ya. Nah, inilah Masjidil Haram yang memiliki tempat istimewa di hati seluruh umat muslim di seluruh dunia. Terletak di Makkah Al-Mukarramah, masjid ini tuh mengelilingi Ka'bah, suatu tempat yang menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia juga. Masjid ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang selalu ramai dikunjungi orang dan gak pernah sepi, gak pernah tidur, gak pernah ditutup selama 24 jam sehari. Nah, sahabat Kabar STR, pernah gak kita ngebayangin gimana cara mengelola tempat yang sangat luas dan sangat dinamis ini? Sangat dinamis karena selalu bergerak, selalu dipakai, selalu ada aktivitas di dalamnya, dan sangat-sangat luas ini. Bagaimana Baitul Haram ini bisa selalu terjaga dan berfungsi sebagai tempat dari miliaran umat manusia di seluruh penjuru dunia yang tidak pernah berhenti untuk datang ke tempat ini dan menunaikan ibadah umroh dan haji. Dalam surat Al-Hajj ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud." Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Nah, jadi para mufassirin mengatakan bahwa perintah sucikanlah rumahku ternyata bukan hanya berarti secara maknawi, tapi juga berarti secara material, secara fisik. Jadi ya harus benar-benar tempatnya harus benar-benar bersih, tempatnya harus benar-benar yang suci dari najis dan segala macam. Nah, sekarang kita akan cari tahu gimana caranya Masjidil Haram itu dibersihkan. Nah, jadi emang masjidnya tuh ramai terus, nggak pernah berhenti orang, terus aja zikrullah di situ, melakukan tawaf, beribadah, sholat, terus nggak berhenti 24 jam loh. Luar biasa emang. Nah, kebayang nggak sih kalau seandainya ada sampah yang jatuh di kerumunan orang ini? Cara ngebersihannya gimana coba? Gimana cara ngambilnya? Nah, ini ada nih. Para pekerja lagi ngebersihin lokasi tawaf. Jadi caranya emang kayak gitu tuh caranya. Caranya emang ngepelnya tuh emang super duper cepet banget deh. Nah, jadi di Baitul Haram, di Masjidil Haram itu ada yang namanya Haramain Heroes. Haramain Heroes. Jadi pahlawan Masjidil Haram itu menarik banget. Haramain Heroes itu artinya adalah petugas kebersihan Masjidil Haram. Jadi mereka itu memang benar-benar dianggap sebagai pahlawan di sana. Karena emang fungsinya penting banget. Nah, ternyata untuk menjaga kebersihan masjid itu pemerintah Arab Saudi memperkerjakan 2.700 pekerja kebersihan, 260 petugas kontrol,
dan 100 supervisor. Jadi di sana tuh memang ada kayak kendaraan gitu, ada 40 kendaraan pembersih, 120 carrier, terus ada 60 mesin pencuci lantai. Jadi buat ngepel tuh mesinnya ada 60. Berarti kalau sebenarnya sih jumlah itu tuh nggak terlalu banyak ya, kalau dibandingkan dengan luasnya yang 1 juta meter gitu. Jadi emang harus gerak cepat banget kali itu. Jadi jadi para pekerja kebersihan ini dibagi jadi tiga area masjid gitu. Area plaza, dalam masjid dan luar masjid. Jadi emang mereka tuh udah terlatih banget ya. Udah terlatih dan emang mereka tuh profesional banget. Gak heran lah kalau disebutnya tuh Haramain Heroes. Jadi semua, dinding bagian dalam, pintu masuk, jembatan, lampu, pinggiran pintu, jendela, tangga, semuanya dibersihin dari debu, dipel, dan juga disemprot disinfektan. Nah kalau Ka'bahnya dibersihin setahun 2 kali. Jadi pas dulu aku kesana tuh emang bersih banget gitu, sampai pas dicolek itu gak ada debunya dimanapun. Subhanallah. Tempat yang luar biasa, benar-benar suci. Ini benar-benar suci lahir batin sih namanya. Nah, jadi ini nih gambaran bagaimana para pekerja kebersihan membersihkan lokasi tawaf yang mengelilingi Ka'bah Baitullah. Setuju nggak kalau mulai sekarang kita sebut Masjidil Haram sebagai tempat yang paling bersih di seluruh dunia?